Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan saya di awal pembelajaran tahun 2020 tahun 2021, kalian akan berjumpa kembali dengan saya, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu Zainal Abidin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan di awal ini kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Kafirun. Sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya buat peta konsep dalam pembelajaran ini menjadi 4. Yang pertama adalah membaca Quran surat Al-Kafirun, dilanjut dengan menghafal Quran surat Al-Kafirun. Tentunya setelah kalian dapat membaca Al-Kafirun dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan menghafal Quran surat Al-Kafirun ini, kalian berikut dengan artinya kalian hafalkan. Setelah itu kalian baru menulis Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan seindah mungkin. Berikutnya adalah memahami kandungan surat Al-Kafirun. Setelah 3 tahap tidak kita lalui, nanti di akhir kita akan membahas tentang isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar membaca Quran surat Al-Kafirun. Kalian perhatikan bagaimana cara membacanya, dan saya akan menjelaskan tentang kaidah ilmu tajwid. Yang pertama, di ayat pertama ini saya baca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sini saya bagi menjadi 3 kata, qul, ya ayyuha, dan al-kafirun. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kata ya ayyuha ini itu terdiri dari 2 kata. Dalam kalimat ya ayyuha ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah ya, berikutnya adalah ayyuha. Maka dari 2 kata ini, lihat dalam kata yang pertama ya ada fathah bertemu dengan alif, maka dinamai atau dinamakan dengan mad asli. Dan kata berikutnya yang kedua ada ayyuha, ini depan kata ini adalah hamzah. Hamzah dari mana? Ini bentuknya alif. Kalau alif tidak pernah menerima harokat. Apabila ada alif yang menerima harokat, mesti itu namanya hamzah. Kembali lagi, apabila ada mad asli atau mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat, karena ini 2 kata, maksud saya 2 kata yang berbeda, maka akan mempunyai keterangan atau hukum bacaan mad jaiz munfasil. Apabila mad asli atau mad tobi'i ini bertemu dengan hamzah, ini hamzahnya dalam 2 kata, ini 1, ini 2, maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Dibacanya boleh 2 ketukan atau 5 ketukan. Tapi saya membiasakan dengan membaca 5 ketukan. Saya ulangi. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik anak-anak, ayat berikutnya yaitu ayat ketiga. Ayat kedua maksud saya. La
a'budu ma ta'budun. Ada kata la a'budu ma ta'budun. Lihat yang saya lingkari merah anak-anakku sekalian. Ini seperti tadi untuk mempertajam pemahaman kalian lagi. Ini ada harokat fathah bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif, itu hukum bacaannya apa anak-anak tadi? Mat asli atau mat tobi'i. Berikutnya yang dilingkari kedua adalah ini adalah huruf alif apa hamzah? Huruf hamzah. Lihat, kenapa huruf hamzah? Karena alif itu tidak berharokat, ini berharokat, mesti ini adalah hamzah. Maka mat asli bertemu atau ditambah dengan hamzah ya sama dengan atau disebut juga dengan mad jaiz munfasil. Berapa ketukan membacanya? Boleh 2, boleh 5. Akan tetapi yang terbaik adalah yang 5. Maka dibacanya la a'budu, la a'budu, itu 5 ketukan. Baik anak-anakku sekalian, dilanjut ke ayat berikutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan, ada kata wala antum abiduna ma a'bud. Lihat anak-anakku sekalian, ini yang saya lingkari merah. Ini nun mati bertemu dengan ta. Ya, nun mati bertemu dengan ta itu disebut dengan ikhfa. Apa? Ikhfa. Ya, dan cara membacanya disamarkan antara suara nun dengan ta. Antum, antum. Ditahan juga 2 ketukan. Ini keterangannya, nun mati bertemu dengan ta disebut dengan ikhfa. Berikutnya anak-anakku sekalian, ayo, ini masih ingat? Tadi di ayat pertama dan kedua sudah kita jelaskan, ada fathah ketemu dengan alif, ini adalah disebut dengan mat asli atau mat tobi'i. Setelahnya ada huruf hamzah, saya lingkari kembali dengan merah. Dalam 2 kata, kata yang pertama, a'budu kata yang kedua, maka hamzah ini berada di kata yang kedua. Disebut dengan mad jaiz munfasil. Cara membacanya dengan memanjangkannya 5 ketukan. Baik anak-anakku sekalian, ayat yang berikutnya adalah ayat keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Yang kalian perlu ketahui anak-anakku sekalian, ini tadi sudah ya, sama seperti tadi ada mat asli dengan hamzah bertemu, ini namanya adalah mat jaiz munfasil. Nah, ini yang harus kalian perhatikan anak-anakku sekalian. Ada fathah ketemu dengan alif, tapi ini bukan sukun anak-anakku sekalian. Ini tanda bahwasanya na-nya ini tidak boleh dibaca panjang. Nggak boleh bacanya ana, tidak seperti itu, tapi ana. Ana, maka dibacanya wala ana abidum. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini yang tak kalah penting juga yang saya lingkari dengan warna merah. Ini adalah tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf ma atau mim. Nah, lihat keterangannya, tanwin bertemu dengan huruf mim atau ma maka harus didengungkan. Abidum. Tuh, dengung anak-anakku sekalian. Abidum ma. Nah, hukumnya disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah.
Jadi kalau kalian ditanya ada tanwin bertemu dengan huruf ma atau mim, maka ini dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah. Berikutnya anak-anakku sekalian, ayat kelima ini sama kayak ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Sama kayak ini. Masih ingat anak-anak tadi di ayat ketiga nun mati ketemu ta, hukumnya apa? Hukumnya adalah ikhfa. Nah, ini ada namanya mat. Tadi saya sudah jelaskan di ayat ketiga pula. Nah, hukum bacanya apa? Masih ingat? Coba dilihat lagi. Mat jaiz munfasil. Berikutnya ayat terakhir anak-anakku sekalian, ayat ke-6, yaitu lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ada kata lakum, dinukum, dan waliya sama din. Baik, selesai anak-anakku sekalian. Shadaqallahul azim. Bagaimana? Jelas? Saya harap kalian bisa menirukan sebagaimana saya menirukan bacaan. Dan saya akan baca satu surat Al-Kafirun. Kalian ikuti dengan bacaan seperti yang saya baca. Kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ikuti. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ikuti. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ikuti. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ikuti. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ayat berikutnya anak-anakku sekalian. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ikuti. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Ikuti. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian? Saya harap kalian bisa membaca seperti yang saya baca. Dan tugas kalian nanti adalah menghafal. Mohon maaf, bukan menghafal terlebih dahulu. Membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid yang saya contohkan tadi. Baik, anak-anakku sekalian, terakhir saya berharap kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan berkah Al-Quran yang kita pelajari, Allah angkat wabah penyakit corona atau COVID-19 ini dari permukaan bumi Indonesia, dan kita bisa bertemu kembali, bertatap muka dalam suasana pembelajaran di kelas. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.